Karena beramal yang tidak dengan ilmu mardud, ditolak oleh Allah. Amalan yang tanpa ilmu ditolak oleh Allah. Ilmu yang tidak digurukan juga ditolak. Apa sih najis-najis, penyakit-penyakit hati itu yang ada di dalam itu? Kalau Al-Ghazali mengatakan di dalam Ihya-nya ada 10. Tapi bagi kita, penganut ilmu Tarekat Naqsabandiyah ada 17. Begitu kita lahir ke dunia, rezeki itu sudah tertulis, sudah dijamin Allah. Pasti ada. Kalau habis rezekinya dunia, mati itulah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu rutinitas kita, yaitu mingguan kita, yaitu tawajuh bersama-sama. Mudah-mudahan kiranya Allah meridhai segala langkah-langkah kita ini. Amin Allahumma amin. Selawat berangkai salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada sahabat beliau, keluarga beliau, tabi'in, dan kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan besok kita mendapat syafaat beliau. Para tuan khalifah serta jemaah serta ibu-ibu jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minggu yang lalu kita telah bahas tentang kewajiban bagi kita umat Islam, yaitu menuntut ilmu. Malam ini kita buka sedikit tentang ilmu-ilmu yang memberi manfaat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mau berhasil, sukses di dunia ini dengan ilmu, siapa yang ingin selamat di akhirat juga dengan ilmu, siapa yang ingin kedua-duanya juga dengan ilmu. Makanya turun ayat pertama itu yaitu Iqra, baca. Artinya kita suruh baca, suruh belajar. Jadi tidak bisa tidak, menuntut ilmu itu wajib. Karena beramal yang tidak dengan ilmu mardud, ditolak oleh Allah. Amalan yang tanpa ilmu ditolak oleh Allah. Ilmu yang tidak digurukan juga ditolak. Kita nggak bisa ilmu main baca-baca saja. Ilmu Allah ini nggak bisa main baca-baca, main reka-rekaya saja. Harus kepada ahlinya. Kita belajar ilmu fikih, harus belajar kepada yang ahli ilmu fikih. Kita kepingin ilmu tauhid, kita harus belajar kepada orang yang ahli ilmu tauhid. Kita kepingin tahu ilmu tasawuf, juga harus belajar kepada ahlinya, ahli tasawuf. Pas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun, ya kan? Bertanyalah kepada ahli zikir yang ngerti, apabila kamu tidak tahu. Jadi bertanya kepada ahlinya, itu salah satu kewajiban. Nah, malam ini kita kupas tentang ilmu yang menyuci najis-najis yang ada di dalam hati. Kalau najis yang johir itu kita belajar di ilmu fikih, dicuci dengan air mutlak. Taulah kita itu, paham itu, iya kan? Nah, tentang ilmu hati, najis-najis yang di dalam batin ini memang ada ahli-ahlinya tersendiri. Karena tidak semua ulama mengerti. Kalau firmannya tahu, tapi tata cara bagaimana cara mencuci hati itu, maka harus bertanya kepada ahli zikir, ahlinya.
Apa sih najis-najis penyakit-penyakit hati itu yang ada di dalam itu? Kira-kira, ya kan? Kalau Al-Ghazali mengatakan di dalam Ihya-nya ada 10. Tapi bagi kita, penganut ilmu Tarekat Naqsabandiyah ada 17. Sebagian saja saya baca ya. Latifatu qalbi, 2 jari di bawah tetek kiri, condong ke kiri. Berhubungan robu jasmaninya dengan jantung. Penyakitnya apa? Hawa, nafsu, dunia, setan, iblis. Ini penyakit. Hawa tidak mau kalah. Ngomong tidak mau kalah, bicara tidak mau kalah, apa saja tidak mau kalah. Mau dia tuh yang di atas. Nafsu, pantang kurang. Tidak mau kurang nafsu nih. Nah, ini bahayanya nih. Dunia, terlalu cinta kepada dunia. Manusia ini sekaya-kayanya kalau udah terlalu cinta kepada dunia, mau impak, mau nyumbang pondok pesantren, bantu anak yatim, fakir miskin, hitung-hitung. Dia anggap harta dia. Padahal nyawa dia yang dipakainya itu pun dipinjami oleh Allah. Kalau dia ambil itu, hartanya itu tidak berguna lagi. Tidak berguna lagi. Tidak ada manfaatnya lagi. Mana ada sekaya-kayanya orang sini mati dikubur sama harta-hartanya? Ada. Umpamanya dia banyak emasnya. Begitu mati dipendam sama emasnya. Tidak berumur kuburan. Dibongkar orang. Biar diisi dalam perut mayat, dibongkar orang kalau ada emasnya. Nah, itulah zaman sekarang. Mana harta yang dibawa mati itu? Itu yang disedekahkan, yang diimpakkan, bantu anak yatim, fakir miskin, pondok pesantren, masjid. Itu nanti diterima di sana. Ini bukan zakat. Zakat itu rukun. Zakat itu tidak kita kerjakan berdosa. Rukun Islam ketiga. Anggal cukup, nisabnya wajib zakat. Yang disebutkan Allah di situ tuh masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah itu kamasali habbatin sab'a samabila itu sedekah di luar zakat. Yang di luar zakat itulah yang dikatakan orang pemurah. Yang mau ngasih anak yatim, fakir miskin. Nah itu yang dikatakan pemurah. Kalau sekedar mengeluarkan zakat bukan pemurah, kewajiban dia. Dan dikeluarkannya berdosa dia. Makanya di zaman Rasulullah itu tidak ada yang namanya PBB, pajak bumi dan bangunan, tidak ada. Zakat itu dari umat itulah yang dimanfaatkan Rasulullah untuk membangun Islam. Sekarang kan payah orang mau zakat. Kenapa? Dia menganggap hasil keringat dia. Padahal itu kemurahan Allah semata-mata, ya kan? Kita ini lahir kan telanjang. Benang selai beda kati. Karena kemurahan Allah begitu lahir kita tetangga datang. Tetangga keluarga kita datang ke sana, nyumbang, ada yang bawa itu, bawa ini. Itu rezeki dari Allah. Sudah dijamin Allah kita ini. Dijamin Allah sudah. Begitu kita lahir ke dunia, rezeki itu sudah tertulis, sudah dijamin Allah. Pasti ada. Kalau habis rezekinya dunia, mati itulah dia. Makanya apabila datang sakaratul maut, ya kan? Nah, udah gerop napasnya itu. Allah perintahkan, wahai malaikatku katanya, cari di sekitar bumi, langit dan bumi ini. Masih ada pendak lagi rezeki si Fulan tuh yang udah sakaratul maut tuh. Kalau masih ada apa? Air sesendok dimasukkan, masuk dia. Kalau udah air sesendok bunda lagi keluar dia. Bukan rezekinya lagi. Tunggu baik. Tidak lama lagi tuh. Habis sudah rezekinya. Tidak ada lagi rezekinya. Matilah dia. Kalau tanpa izin Allah, setetes air pun tidak masuk lagi. Disitulah baru banyak penyesalan. Bahkan orang yang mati itu banyak. Ya Allah, hidup pada aku sebentar baik. Ya Allah, 3 hari apa 5 hari apa seminggu. Mau kusedekahkan semua hartaku yang kutinggal tuh. Itu yang banyak nyesalnya itu tuh. Tapi tidak ada gunanya lagi. Tidak ada gunanya. Oleh karena itu, sungguh-sungguh kamu belajar. Nah, itulah penyakit hati. Setan iblis. Tahu dewek, setan iblis penyakitnya. Nabi Adam terbuang dari surga itu karena godaan setan itulah. Bagaimana supaya setan itu tidak masuk? Jangan mati dari zikir kepada Allah. Karena setan iblis itu masuk ke dalam hati orang yang lalai. Apabila udah kosong ini masuk dia. Melalui pori-pori, melalui darah. Di mana darah itu kumpulnya? Di jantung. Itulah dia tempatnya itu. Latifatu qalbi. Robu jasmaninya jantung. Penyakitnya 5. Dan juga ada 5 sifat-sifat mahmudahnya. 5 sifat mazmumahnya, 5 sifat mahmudahnya. Sifat mahmudahnya apa? Iman, keimanan, Islam,
keislaman, ihsan sebagai hamba Allah, tauhid, iya kan? Mengesahkan asma Allah, mengesahkan sifat Allah, mengesahkan apal Allah, mengesahkan zat Allah, ma'rifat, kenal dengan Allah. Nah, jadi dua sisi ini, dua pasukan ini, kalau kita kuat zikirnya, maka penyakit majmumahnya kalah, yang timbul penyakit sifat mahmudahnya. Jadi sifat-sifat yang jeleknya, hawa nafsu dunia setan bisa kalah, yang timbul apa? Iman, Islam, ihsan, tauhid, ma'rifat. Dengan apa untuk menimbulkan itu? Dicuci tempatnya. Robu jasmani tadi dicuci. Dengan apa? Sifat obatnya? Zikrullah sifaul qulub. Zikir itu obat hati. Itu perlu zikir. Kita ini sakit galau ini, cuman penyakit hati. Malas ngapal, malas belajar, malas sholat. Penyakit hati. Budikan kawan, makan tulang kawan. Itu penyakit hati. Kita nih galau-galau punya penyakit hati. Cuman tergantung, ya kan? Ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas berapa. Tergantung. Kalau rajin kita ngobati, memerangi penyakit hati itu insya Allah akan baik. 5.000 satu hari satu malam tuh ditunaikan nian. Kita ini kadang-kadang megang HP itu 3 jam 4 jam tak terasa. Iya kan? Tak terasa 3 jam 4 jam. Sehari semalam. Ada kadang-kadang setengah hari itu baik dipegangnya. Lalai kita ngobati hati kita. Padahal tidak seberapa. Taruhlah 5.000 itu 1 jam. Kalau kita baru-baru nih, ya kan? Nah, enggak 1.000. Siap maghrib 1.000. Siap isya 1.000. Siap subuh 1.000. Siap bohor 1.000. Siap asar 1.000. 5.000. 1.000 ya diangsur. Kita kalau ngobrol kadang-kadang dari barat sampai ke timur. Jadi sia-sia waktu kita itu. Terkecuali kamu itu sudah sampai ke muraqabah. Kalau orang sampai ke muraqabah itu, walaupun duduk, dia tetap berhadap-hadapan. Cerita dia, tapi hatinya tetap berhadap-hadapan sama Allah. Nah, itu belum bisa kamu ikuti. Kamu ini asal berhenti zikir, berhentilah, lupalah sama Allah. Karena tingkatnya memang, karena tingkat zikir, tingkat muraqabah, tingkat makom. Tingkat zikir itu, ismujad, lataib, nafi isbat, wukuf pelajaran kita itu tingkat zikir. Ismujad Allah 5.000. Lataib masih Allah tapi udah 7 tempat. Kolbi, ruh, sir, khopi, apa nafsu natikah, kullu jasad. Nah, kalau udah bulu, kulit, urat, darah, daging, tulang, sumsum berzikir kepada Allah, tidak tahu lagi mau bilang lagi. Nafi isbat menghadapi sakaratul maut. Ada semua pelajaran kita nih. Ketika menghadapi sakaratul maut, zikirnya apa? Nafi isbat. Kalimah tauhid. La ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah ini pun ada 30. Orang memaknakan. La ilaha illallah pertama, la ma'buda bihaqi illallah. Yang kedua, la matluba bihaqi illallah. Yang ketiga, la mawujud bihaqi illallah. Kalau la ma'bud bihaqi illallah, tiada yang disembah hanya Allah. Ini syirik masih syirik. Karena yang disembah ada, yang menyembah ada. La matlub bihaqi illallah, syirik tapi sedikit. Tiada yang dimaksud hanya Allah. Maksudnya sudah cuma Allah baik, ya kan? Nah, yang lepas syirik apa? La mawujud bihaqi illallah. Itu bersih dari syirik. Syirik khofi, syirik jali, khofi wal khofi bersih. Nah, kalau kita sampai ke makom nanti, ya kan? Insya Allah lepas syirik. Dia menganggap ibadah itu dari dia kepada Allah. Padahal la tahraqa dzarratan illa biiznillah. Tidak bergerak. Ngangkat ini tidak bisa tanpa izin Allah gitu. Angkat ini. Ini. Kalau belajar tauhid nanti, yang mutakallimun itu cuma Allah. Ngangkat ini tidak bisa. Yang kudrat itu, yang qadirun itu dia. Yang kuasa itu, yang punya kekuasaan itu lagi. Maka pelan-pelan nanti kita bertahap, betul-betul kita pelajari ilmu tauhid ini supaya lepas dari syirik. Karena kata Allah, aku ampuni semua dosa-dosamu terkecuali syirik. Syirik ini walaupun khofi, halus, tetap syirik. Apalagi dia merasa punya amal, jauh syiriknya. Merasa punya ilmu, jauh syiriknya. Yang aliman cuma Allah. Itu, makanya tahu kita mengesahkan sifat Allah itu. Yang hayyun cuman, yang hayat cuman yang hayyun itu. Yang hidup itu cuman Allah. Kita ini dihidupkan. Tiap-tiap yang dihidupkan pada hakikatnya tidak hidup. Sama dengan ini apa?
robot-robotan, truk masuk baterai, baru hidup, diambil baterainya, nggak ada manfaatnya itu. Kita ini mah itu, dihidupkan kita ini sama Allah. Yang sebenar-benarnya hidup cuma Allah. Apalagi kita punya amal, merasa punya amal, jauh kali syiriknya. Maka untuk membersihkan syirik-syirik itu, kalau tidak masuk ilmu tasawuf, tidak mempelajari ilmu tarekat, tidak bakal bersih itu syirik. Makanya barang siapa, kata sebagian ulama mengatakan, tidak mengerti tentang tasawuf dan tidak mengamalkan tasawuf, dia khawatirkan matinya membawa syirik-syirik besar, bukan syirik kecil. Kalau nyembah selain Allah itu anak kecil tahu syirik. Ini Allah dimadunya dengan dirinya. Belum cerita af'al kita, tauhidul af'al, perbuatan Allah. Yang fa'il itu cuma dia. Hembusan angin debu berterbangan, ya kan? Angin punting beliung, gempa. Siapa itu punya kerja? Allah semua. Corona, nggak usah cerita. Tidak ada yang bisa kuasa, tidak ada yang bisa menggeserkan debu itu kecuali af'al Allah semua, perbuatan Allah semua. Bayangkan. Oleh karena itu, makanya diwajibkan kita mengenal Allah. 13 tahun saya katakan Rasulullah itu mengajarkan ilmu tauhid, awwaluddin ma'rifatul, mengenal Allah. Sudah kenal sama Allah, baru diajarkan syariat, sholat, cara menyembah yang sudah kita kenal. Mana kita mau sholat? Siapa yang disembah? Kira-kira ya kan? Tapi kalau udah kenal sama yang disembah, barulah kita tahu sholat. Oh, menyembah Allah. Begitulah kira-kira. Bagaimana supaya kenal sama Allah? Maka kita belajar ilmu tauhid. Insya Allah nanti kita ajarkan pakai papan, nanti kita tulis. Pertama, sifat Allah nanti kita. Wujud artinya ada, lawannya adum artinya tiada. Mustahil Allah Ta'ala tiada, wajib Allah Ta'ala ada. Adapun tanda Allah Ta'ala ada, baharu alam sekaliannya. Apa makna baharu? Adapun tanda Allah Ta'ala dengan dalil akal. Amma buran wujudihi ta'ala pahudusu alam. Tanda Allah Ta'ala ada, baharu alam. Arti baharu apa? Tiap-tiap selain Allah baharu. Yang dikatakan baharu itu bisa muda, bisa tua, bisa ke timur, bisa ke barat, bisa kecil, bisa besar, bisa hancur, bisa hilang, bisa panah. Kalau Allah enggak. Malaikat baharu sama kita, api baharu, makhluk Allah juga. Oleh karena itu kita wajiblah belajar ilmu tauhid. Nah, memasuki ilmu tasawuf, memasuki ilmu suluk ini, itu semua dilewati. Ketemu semua. Oh, itu Jad Sorpil Bohti di sini. Jad Sorpil Bohti. Iya kan? Jad Sorpil Bohti itu kalau merasa ada dia masih syirik. Itu Sorpil Bohti. Wallahu bikulli syai'in muhit. Zat Allah meliputi 7 lapis langit dan bumi dan barang isi antara kedua. Berarti banyak? Enggak. Bagaimana meliputi Allah? Macam air ini taruh gula. Manis galau. Nah, begitulah kira-kira. Macam besi dibakar. Wujudnya masih besi. Sifatnya sudah menjadi api. Nah, itulah Jad Sorpil Bohti. Kalau di Jad Sorpil Bohti, wallahu bikulli syai'in muhit. Zat Allah meliputi. Tidak bisa lagi memandang mana batu, mana emas sama baik sama Allah. Yang buat beda-beda itu kan manusianya. Baik, emas ini mahal. Sama Allah tidak ada. Batu sama emas tidak ada. Sama Allah sama baik itu. Nah, begitulah kalau orang udah kenal sama Allah itu. Yang dilihatnya semua nikmat Allah. Tidak ada yang miskin apa kaya, tidak ada. Sama baik. Kenapa orang kok pelit? Karena tidak kenal sama Allah. Kalau orang kenal sama Allah, tak akan berani pelit dia. Tahu dia siapa dia. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang kenal Tuhan dirinya, dia kenal Tuhannya. Nah, dirinya baik belum kenal, apalagi sama Tuhan. Kalau udah kenal sama Tuhannya, binasa dia, tidak ada sayang lagi dia. Dari Allah, punya Allah. Aku cuma dikasih manfaat nanti di sana. Dari Allah, kembali ke Allah. Nah itu. Lewat baik. Orang yang begitu itu malah didatangi terus sama dunia itu. Kenapa? Karena dia bisa membagikan. Tidak ada sayang. Kenapa? Udah kenal. 7 lapis langit dan bumi ini punya Allah. Termasuklah kita ini. Lillahi ma fis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Kepunyaan aku, kata Allah. Punya aku, kata Allah. 7 lapis langit dan bumi dan barang isi antara keduanya. Jadi tanah, bumi, apa, udara ini punya Allah galau. Makanya di sana diterangkan, seandainya nikmat itu kamu tulis air lautan sebagai tintanya, ranting-ranting kayu sebagai mata penanya, daun-daun ini sebagai bukunya, tidak cukup untuk menulis nikmat Allah. Ini kalau dikaji mendalam,
tak terbayar sama kita. Orang ndak makan 1 hari ndak mati ndak. Tapi kalau ndak bernapas 1 jam bisa dijamin mati itu. Oksigen ini ya, yang kita hirup ini ndak pernah minta bayar Allah. Kan ada buku Buya 1001 buku Buya di kaji sama Buya itu. Sekali hirup udara itu tidak kurang dari 1,5 liter oksigen ini. Tengok orang ke bulan sana, ndak ada oksigen. Paksa bawa tabung dia. Berapa bayar tabung itu untuk napas di sana? Orang nyelam bawa tabung. Berapa sekali nyelam itu? Bayar oksigen itu. Kita di sini ndak bayar. Bebas. Kalau boleh seliter 10.000 bae, iya kan? Bayangkan semenit rata-rata 16 sampai 18 kali kita menghirup udara itu. Nah, kalau seliter bae 18 liter, 10.000 bae seliter. 180.000. 1 menit. 1 jam 60 menit. 60 kali 18 liter kali 180.000. Tidak terhitung lagi, tidak terbayar gitu. Tapi itu cuma-cuma sama Allah. Itu baiklah kita itu dulu nikmat Allah. Itu cuma-cuma. Tidak usah lagi yang sehat, mata mendeli ini pacak nyengok, ini kuping ini terang. Kita ini dikasih penyakit mata beda pacak nyengok sudah repot kita. Paksa pakai kawan, pegang tongkat. Baru mata diambil. Makanya oleh karena itu yang ada kalau kita kenal sama Allah itu banyak syukur itulah, mohon ampun, banyak syukur, mohon ampun. Kita enggak, ya Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, apa segala macam. Diunjuk Allah, diunjuk. Tapi dikasih diunjuk Allah karena kita minta. Kalau Allah ngunjuk sekemauan dia itu, ini yang lebih nikmat lagi. Itu yang dikatakan hidayah itu kan. Enggak kita minta diunjuk. Kalau minta diunjuk itu wajar. Kamu dasar cengeng. Nah. Kalau anak-anak kan itu kan. Alah ya, entar aku duit tak cukup dia jajan. Nah. Tapi karena anak ini baik sama kita, bagus nurut, enggak minta kita unjuk. Berapa kamu? Karena baik. Bagus anak ini ya kan. Kita unjuk banyak pun dia ngerti. Ya anak ini kalau diunjuk banyak pun pacak nyelengi anak gue yang satu ini. Kalau yang satu jangan, diunjuk banyak habis. Makanya kalau kita udah memperdalam tasawuf, udah banyak minta. Orang ahli-ahli tasawuf udah banyak minta. Aku belum pernah Buya. Pernah dulu ya, di Siantar zaman moneter, dipanggil sama bupati. Suruh jikir kami, jikir apa nama? Jikir berjemaah. Ribuan jikir. Suruh mendoa. Dari MUI, pakai kertas, bawa kertas. Ya Tuhan kami ini. Buya senyum. Begitu Buya suruh doa, Allahumma jama' baina hajatina kama jama'ta baina jatika wa sifati ya jal jalalul ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Buya itu. Kami lebih tahu ya Allah, kamu lebih tahu hajat kami, kebutuhan kami itu baik cuman Buya itu. Enggak perlu diminta. Makanya orang tasawuf enggak banyak minta dia. Yang penting bagaimana dia supaya baik di hadapan Allah itu baik ya. Jadi anak-anak kita ini kita coba bagaimana supaya dia bisa baik, bagus budi pekertinya, nurut sama kita, ndak minta di kita unjuk, ya ndak minta kita unjuk. Bahkan malam-malam kita beri, iya anak kita yang satu tuh bolehlah, ngerti dia. Begitu juga Allah dengan hambanya. Kata Allah yang satu ini siang malam tahajud, zikir beramal, tapi tidak pernah minta apa-apa katanya, iya kan? Cuma apa? Ilahi anta maksudi, waridokal maksud, ya Allah hanya engkau saja yang kumaksud, redomu yang kutuntut. Kita kasih ini dia redo, kita kasih ini dia redo. Ingat sejarah Nabi Ayub, ya kan? Macam mana sejarah Nabi Ayub? Kata malaikat, Ayub kamu tuh Nabi minta sama Tuhan katanya, sembuh, balik lagi anak bini kamu, balik harta kamu. Malu aku malaikat katanya, malu minta katanya. Bayangkan itu, Nabi malu minta. Tapi karena tidak minta, iya kan, lepas ujian, dibalikkan lagi semua. Bahkan dapat anak yang bagus-bagus. Termasuklah Nabi Yusuf, anaknya. Kita nih gawe sedikit banyak permintaan, ini yang susah. Gawe sedikit banyak permintaan, ini yang susah ini. Wali-wali Allah itu enggak dia. Enggak minta. Tapi apa saja kemauan Allah itu dituruti. Baca sejarah Syekh Bahauddin itu ya. Gotong royong, dia gotong royong buat majelis di tempat Syekh Amir Kulali, gotong royong kalau datang Syekh Amir Kulali duduk situ, orang kerumun semua. Tempat Syekh ya kan. Syekh Bahauddin enggak ya, begawe enggak tahu dia pokoknya.
begawi terus, nggak mikirin dia. Itu urusan guru katanya, bukan urusan kita. Kita ini orang royongan ini lah. Rupanya dia murid terpilih. Oleh karena itu, bersungguh-sungguh zikir, perbaiki hati. Kalau hati sudah bersih, kamu ngapal juga lemah, merasa dekat sama Tuhan tuh, terasa niannya kan, tenang, ndak gerusu-gerusu, ndak gundah gulana, ya kan? Insya Allah kerasan di sini, ya. Itu. Karena jangan terlambat kamu menuntut ilmu ini. Kalau terlambat dikit, sudah begini, sudahlah, selesai itu urusannya, ndak ada lagi. Cuman mau ngapal, pikiran mau bawa begawi, beras ndak ada besok, anak udah mau dicukur, udah selesai, udah urusannya. Sungguh-sungguh, jauh dari orang tua, berjuang di sini, manfaatkan waktu yang ada, waktu luang ini. Apa yang dapat dikerjakan hari ini, kata Nabi, jangan tunggu esok lusa, karena esok lusa tidak tahu kita hidup apa mati. Taruhlah hidup, tapi rezeki urusan lain banyak lagi. Kesempatan ini betul-betul zikir ini amalkan, kerjakan. Malas tuh hilang, angan-angan terlalu banyak, angan-angan tuh hilang nanti kalau banyak-banyak zikir. Alladzina amanu tatmainu qulubuhum ala bizikrillah. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Orang-orang beriman itu hati mereka itu menjadi tenang karena mengingat Allah. Ingatlah Allah, hati menjadi tenang. Tidak gundah gelana lagi, insya Allah. Kalau jodoh, tidak usah sanksi, pasti ada. Masalah lambat apa cepatnya itu tidak tahu, pasti ada jodoh itu. Tidak dapat jodoh di sini kamu, di surga nanti disediakan bidadari. Bapak, anak bapak umur 30 meninggal. Belum sempat dia pacaran, belum sempat ya kan, meninggal kemarin. Tapi walaupun begitu, dia begitu geletak, tetap sholat. Ini tetap main terus. Ditanya mana yang sakit, tidak ada. Alhamdulillah meninggalnya husnul khotimah. Nah, namanya Irman Saputra, lahirnya tahun 90 bulan 3. Tahun 2020 bulan 6 dia meninggal. Jadi 30 tahun 3 bulan umurnya. Tapi insya Allah husnul khotimah itu. Karena belum sempat berbuat maksiat apa macam, jatuh dia. Jatuh duduk umur 17, lumpuh 13 tahun dia tertidur, tidak bisa kemana-mana, guling baik. Ini makin kecil, tidak ada rasa lagi kan. Umur 17 dia meninggal, 2007 dia jatuh, 2020 meninggal, kan 13 tahun kan. 13 tahun itu tiap hari diampuni dosanya. Orang sakit itu sebenarnya pengampunan dosa, orang beriman itu. Setiap hari dosa orang sakit itu diampuni. Kata salah satu hadis qudsi katanya kan begitu, nengok sayang dia, Allah tuh sayang sama hambanya, dibuat sakit. Nah itu, dibuat sakit. Akhirnya, ya Allah, nah senang. Allah tuh senang mendengar keluhan-keluhan itu. Ya Allah, nah kau baru tahu kamu, kata Allah. Sama gitu kalau sayang sama anak, kau dipukul, nangis anak kita pukul ya kan, tapi bukan mukul karena sayang, senang kita dengar dia nangis. Begitu juga Allah, dibuat jalan miskin bener, ya kan, miskin bener, dibuatnya miskin semiskin-miskinnya, tapi tetap tahu. Nah kau baru tahu, kau mati-matian kamu, tetap juga tidak dapat rezeki pas-pasan baik kau, biar kau tahu siapa yang unjuk rezeki itu. Banyak orang bertanya, bapak ini tidak begawi, katanya kan. Apapun tidak begawi, di sini baik begawi tidak begaji. Dari mana dapat makan bapak? Bukan 1 2 yang nanya. Aku bilang Tuhanku itu bukan tenaga, Tuhanku itu Allah. Kalau Tuhan tenaga, kalau tidak begawi tidak makan. Tapi kalau Tuhan Allah begawi tidak begawi, kalau Allah mengunjuk mau apa? Protes sama siapa? Kalau kita dekat sama bos, iya kan? Dekat sama bos aman itu enggak? Nah begitulah kira-kira. Begitu. Sama Allah tuh begitu, kita ngambil hati Allah tuh itu caranya. Apa yang disenangi Allah, itulah. Jangan banyak mengeluh. Karena kita kalau banyak mengeluh marah Allah. Kalau kamu tidak ridho dengan ketentuanku, kamu cari Tuhan selain aku, keluar dari bumiku ini, kata Allah. Ya enggak? Betul apa enggak itu? Ada apa enggak itu keterangannya? Kalau kamu tidak mau terima ketentuanku ini, kalau aku buat begini, kamu cari Tuhan selain aku, keluar dari bumiku. Kemana kita? Bayangkan. Jadi
kita ini sebagai hamba itu, yang namanya hamba itu harus menerima ketentuan Allah. Tak bisa tidak, harus menerima. Nah, oleh karena itu, marilah bersama-sama kita tiap malam Selasa tuh kumpul di sini. Doakan Bapak nih sehat terus. Nah, kita nih berseri, istilahnya terus berkesinambungan gitu nih. Tiap malam Selasa, asal sehat, tiap malam Selasa. Kalau malam Jumat di sana kan, nah itu sama-sama. Doakan cepat jadi majelis kita itu biar kita solo. Biar kamu nih kenal sama Allah, ya dak. Kalau kenal sama Allah, wah ya aman tuh lah, tenang tuh lah. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.